فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian berikutnya bentuk yang ke-8, mursal khafi. Mursal khafi yang tersembunyi. Kata beliau, minhu ma khafiya irsaluhu. Ya, dan diantaranya ada yang mursalnya itu khafi, tersembunyi. Sebelumnya saya ingin terangkan bahwa munqati itu masuk di dalam bagian hadits yang lemah karena ada keterputusan di dalam sanad. Sama dengan mursal. Mursal masuk di dalam bagian hadits apa? Hadits yang lemah. Iya. Jelas ya? Hanya saja munqati dan irsal itu kan keterputusan, namanya kelemahan. Bentuk keterputusan itu bertingkat-tingkat. Iya, ada yang keterputusannya berat, itu tidak bisa dikuatkan. Ada keterputusan ringan, itu bisa dikuatkan kalau ada pendukung riwayat yang lain. Sama dengan mursal. Mursal itu ada yang sebagian ulama membahasakannya mursal sahih. Nah, ini juga istilah ya. Nanti ada yang heran pula, loh, kok bisa mursal sahih? Mursal kan dhaif, kok dibilang sahih lagi? Ya, maksudnya mursal sahih. Nah, ini biasanya orang yang memursalkannya itu kalau diperiksa dari mana diambil, biasanya sumber-sumbernya dia bisa diterima. Jadi bisa dianggap sebagai pendukung. Ada mursal, dia syadidud dhaf. Mursal lemah. Iya. Jelas ya? Jadi seperti misalnya mursalnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu disebutkan syadidud dhaf. Jadi kalau dia ada, tidak bisa dijadikan pendukung untuk yang lain. Jelas ya? Baik, kenapa dikatakan syadidud dha'af pada sebagian mursal? Nah, ini ada sebabnya lagi di pembahasan irsal. Ya, ini kita masuk dalam ranah yang lebih dalam lagi namanya. Ya, karena kalau kita ingin bahas hadits mursal lebih mendalam, nah itu kita harus tentukan tingkat-tingkat mursalnya ini kemana. Apa sebabnya mursal itu? Supaya bisa dijelaskan ini mursal bisa sebagai pendukung atau tidak. Kalau ada yang mendukungnya bisa menerima dukungan atau tidak. Nah, itu kan penting semuanya dalam ilmu hadits. Tapi secara umum itu istilah mursal di tengah para ulama. Baik. Jadi buku-buku yang memuat tentang al-marasil itu banyak ya, ada karya Abu Daud, ada karya Ibnu Abi Hatim. Ya. Ada juga Jami'ut Tahsil, bagus karya Al-Ala'i. Dan ada juga buku Tuhfatut Tahsil namanya, karya Abu Zur'a Al-Iraqi, anak dari Al-Hafidh Al-Iraqi Abdurrahim bin Husain. Baik, sekarang yang ke-8, bentuk yang ke-8 namanya mursal khafi. Wa minhu ma khafiya irsaluhu. Ini namanya al-mursalul khafi. Apa itu al-mursalul khafi? Ya. Ini sebenarnya banyak pembahasannya di mursal khafi. Cuma ini kita di tahap permulaan, saya berikan yang ringkas saja. Ini at-tadhkirah fi ulumil hadits disyarah oleh Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi punya syarahnya. Judulnya At-Tawdih Al-Abhar. Di situ As-Sakhawi mendefinisikan al-mursalul khafi. Definisinya lumayan bagus. Ya. Kata beliau, ayarwi ar-rawi amman adrakahu walam yalqahu aw laqiyahu walam yasma' minhu mimma yu'lamu bi ikhbarihi aw bi tahqiqil hafidh. Jadi mursalul khafi itu adalah seorang rawi, ayarwi ar-rawi, seorang rawi meriwayatkan amman adrakahu, dari orang yang dia semasa dengannya, dia dapati masanya, walam yalqahu, tapi tidak berjumpa dengannya. Iya. Jelas ya? Seperti kita di masa ini misalnya. Iya. Di masa kita dapati dulu masahnya Syekh Al-Albani, kan begitu kan? Tapi kita tidak berjumpa dengan beliau. Ada masa seperti itu. Ya. Dia dapati masa alim tertentu, satu masa, satu zaman.
tapi tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah, ini rawi dia meriwayatkan dari orang semasa dengannya tapi dia tidak ketemu. Itu namanya mursal apa? Mursal khafi. Kenapa dikatakan khafi tersembunyi? Sebab orang sepintas lalu menganggapnya bersambung. Oh, ini kan semasa dengan dia. Dia buka biografinya, si fulan ini hidup dari tahun 250 sampai tahun 350. Si fulan gurunya hidup dari tahun 390 ya, hidup dari tahun 290 sampai 300 misalnya. Dia hidup dari tahun 200 sampai tahun 300. Berarti ada jarak ketemu berapa tahun? 50 tahun kan begitu. Nah, berarti ini semasa kan begitu. Jadi orang menyangkanya oh ini bisa ketemu. Ternyata tidak ketemu. Nah, itu sisi tersembunyinya. Baik, bentuk lain. Aulaqiyahu wa lam yasma' minhu. Atau dia berjumpa ketemu tapi tidak mendengar darinya. Tidak mendengar darinya. Jelas ya? Iya. Ini dua bentuk masuk ke dalam mursal al-khafi. Ada bentuk yang ketiga. Jadi kalau ini kan dia berjumpa tapi tidak dengar. Ya. Kan sering terjadi seperti itu ya. Ketemu dengan si fulan, iya ketemu di mana? Di musim haji. Ya musim haji kan jarang orang duduk sambil haji kan? Ya. Jadi mungkin dia tidak dengar apa-apa. Nah, ini mursal khafi. Dan sebagian ulama ada yang memasukkan ke mursal khafi kalau dia mendengar dari guru, dia dengar sudah dari guru ini. Tapi riwayat yang dia pakai itu khusus dia tidak dengar di situ. Nah, ini ada yang menganggapnya sebagai mursalul khafi. Dan sebagian ulama ada yang menghitungnya di pembahasan tadlis. Di pembahasan apa? Tadlis. Nah, di sinilah yang repot ya, membedakan dua ini. Ini yang saya bilang silam pendapatnya agak berat di situ. Tapi intinya itu mungkin juga. Yang penting tidak ada iham bis sama. Tidak ada dia memberi kesan mendengar. Ya. Kalau kesan mendengarnya tidak dia memberi kesan mendengar, maka itu masuk ke dalam mursalul khafi. Tapi kalau dia beri kesan mendengar, maka itu masuk ke dalam apa? Tadlis. Tadlis itu iham. Intinya di tadlis dia melakukan apa? Iham, memberi kesan bahwa dia mendengar padahal tidak dengar. Nah, itu inti yang membedakan antara mursalul khafi dan tadlis. Baik, jadi secara umum itu dulu. Dua bentuk yang disebut oleh Sakhawi di sini sebenarnya itu sudah cukup ya memberikan gambaran apa itu mursalul khafi. Dia meriwayatkan dari orang yang semasa tapi tidak berjumpa. Atau meriwayatkan dari orang yang ketemu tapi dia tidak dengar sama sekali dari orang tersebut. Iya, boleh ditambah yang ketiga itu tadi, dia berjumpa dengan orang yang dia dengar darinya, tapi riwayat itu sendiri dia tidak dengarkan dari si rawi tersebut dan tidak ada iham bisama, tidak ada kesan dia menyatakan mendengar. Ya kalau misalnya satu orang berada di Irak, ya jelas ya, satu orang lagi berada di Andalus, ya, di Maroko. Terus tidak saling meriwayatkan. Ini tidak bisa disebut apa? Tidak bisa disebut sebagai mursal khafi di sini, karena ini terang. Orang jauh tidak mendengar, jauh kotanya, jauh pelosoknya, kan begitu kan? Yang seperti ini sebenarnya keterputusan yang jelas kalau seperti itu. Sebab jauh tempatnya, bisa jauh. Iya. Dan hal-hal yang seperti ini itu tidak masuk di pembahasan ilal, sebab itu dianggap sebagai perkara yang zahir. Tapi kalau mursalul khafi ini kadang dia masuk di pembahasan ilal. Karena zahirnya orang menyangka ketemu, padahal hakikatnya dia tidak apa? Tidak bertemu. Ini kan agak tersembunyi namanya.